Yang terakhir aja ya, masa Jokowi 10 tahun. Nah, kita bisa melihat Jokowi ini mewakili militer atau sipil ya? Sipil. Nah, saya tadi bilang ada kemungkinan dua ya, sama-sama bisa menjadi diktator, sama-sama bisa menjadi baik. Nah, pada saat Jokowi mulai pemerintahannya, ya, dia dilantik pada 20 Oktober 2014. Dan kita harus berutang lagi, sehingga pada zaman SBY yang cuma 2.400 triliun utang negara itu, pada zaman Jokowi 10 tahun sudah mencapai mendekati 10.000 triliun. Kalau utang BUMN ikut dihitung sudah mencapai 10 triliun lebih, 12 triliun lebih. Dan ini membuat kita kesulitan dana pembangunan. Sehingga pada zaman Prabowo awal ini baru memulai kekuasaannya, ada 804 triliun utang Jokowi yang jatuh tempo di tahun pertama Prabowo. Bunganya hampir 500 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Alif sudah memperkenalkan saya. Saya Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Saya sudah bikin 130 video mengenai bagaimana harusnya negara ini dikelola. Dari mulai yang ringan-ringan sampai urusan PSN sudah saya kuliti lumayan 10 menitan di Future Channel. Saya penulis Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Yang mencegahnya itu miring. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah revolusi sosial itu yang mau dicegah. Nah, kita memasuki satu babak baru dalam kehidupan bernegara, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Dan masyarakat sipil rupanya agak gemetar melihat ini. Padahal sipil dan militer sama-sama Indonesia, sama-sama punya kemungkinan gagal dan sama-sama punya kemungkinan sukses. Sama-sama punya kemungkinan menjadi diktator dan sama-sama punya kemungkinan menjadi pemerintah yang baik yang membawa kemakmuran. Ini sama-sama. Sejak reformasi kita melihat memang supremasi sipil dominan ya, 27 tahun. Ada jeda 10 tahun zaman SBY. Kalau kita anggap itu sebagai TNI ya. Tapi SBY sudah tampil sebagai TNI yang purnawirawan, artinya yang sudah jadi sipil. Nah, kita lihat yang terakhir aja ya, masa Jokowi 10 tahun. Nah, kita bisa melihat Jokowi ini mewakili militer atau sipil ya? Sipil. Nah, saya tadi bilang ada kemungkinan dua ya, sama-sama bisa menjadi diktator, sama-sama bisa menjadi baik. Nah, pada saat Jokowi mulai pemerintahannya, ya, dia dilantik pada 20 Oktober 2014. Tahun itu juga ya, pada bulan November, 15 November itu hari lahir saya. Itu Jokowi menaikkan harga BBM 2.000 per liter. Artinya apa? Pada saat itu kalau Anda tahu bahwa harga minyak dunia itu cuma 40 US dollar per barel. Satu barel itu 416 liter. Ya, satu barel itu segitu. Jadi pada saat itu ada aturan. Kita punya aturan bahwa tidak boleh menaikkan harga BBM di dalam negeri kalau harga BBM dunia, harga minyak dunia
tidak mencapai 115, tidak melampaui 115 US dollar per US. Pada saat itu cuma 40. Jokowi menaikkannya dan rakyat kalang kabut, tapi Jokowi berhasil. Jalan aja itu. Padahal kenaikan 2.000 per liter itu, ya itu membuat orang pertama yang mendapat hukuman ada rakyatnya sendiri yang memilih dia sebagai presiden rakyat. Dihukum langsung dengan kenaikan BBM yang mengerikan, ya, dengan pertimbangan, bukan tidak ada pertimbangannya. Kenaikan harga BBM ini akan menghasilkan, ya, selisih harganya, harga lama dan harga baru akan menghasilkan 120 triliun kelebihan. 120 triliun ini, 20 triliun akan dipakai untuk bikin kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Harapan, kartu Indonesia Cemas dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya semua kartu-kartu itu dibikin dengan 20 triliun dana. Sisanya yang 100 triliun menjadi dana yang bebas, bisa dipakai apa saja. Dan pada saat itu memang dibutuhkan, dan pemerintah baru memang butuh dana segar, dan dia punya langsung di situ 100. Dalam perhitungan misalnya perdagangan mebel misalnya, ya, kalau kita punya barang harganya 40 juta, kemudian satu set mebel 40 juta, kemudian kita naikkan harganya menjadi 60 juta, maka kelebihannya yang 20 juta itu menjadi milik kita, keuntungan murni. Tapi dalam urusan negara, dalam urusan BBM menyangkut hajat hidup orang banyak dan akan mempengaruhi harga-harga lain dan akan mempengaruhi biaya hidup bangsa. Dan inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi yang 100 triliun yang dimiliki pemerintah dari hasil selisih harga itu. Selisih harga ini dianggap dalam ilmu ekonomi sebagai ilusi, money illusion. Jadi yang 100 triliun itu adalah sebuah ilusi saja. Dananya mungkin tidak akan didapat, mungkin akan jadi minus. Nah, kita lihat perhitungannya begini. Ketika BBM naik, ya, 2.000 per liter semua jenis, maka inflasi naik 7%. Artinya apa? Yang 100 triliun itu terhadap barang nilainya berkurang 7 triliun. Artinya tinggal 93 triliun. Kemudian apalagi yang terjadi? Ada anggaran belanja negara, APBN kita waktu itu 2000 triliun, 2009 triliun. 1000 triliun akan dipakai untuk belanja barang. Untuk belanja barang ini 1000 triliun itu nilainya berkurang 7% terhadap barang. Artinya apa? Artinya sudah berkurang lagi 70 triliun dari 100 triliun yang didapat. Jadi sudah berkurang 77 triliun, sisa 23 triliun. Kemudian apa yang terjadi? Akibat kenaikan BBM ini, harga-harga naik, transportasi naik, pengiriman barang naik, semuanya naik. Kemudian apa yang terjadi? Mati suri, ya begini, bukan cuma mati suri, tapi karamlah sektor real kita, UMKM segala semuanya mati dan perusahaan-perusahaan mulai tidak bisa membayar pajak. Apa yang terjadi kemudian? Pajak yang pada zaman SBY terakhir itu 1.400 triliun, setelah kenaikan BBM di zaman Jokowi 1 tahun saja, itu yang didapat dari pajak kurang dari 1.000 triliun. Artinya sudah 477 triliun berkurang harta negara ini akibat kenaikan BBM yang menginginkan 100 triliun. Berkurangnya lebih banyak, minusnya lebih banyak. Akibatnya apa? Kita harus membiayai pembangunan ini lebih banyak dengan utang. Dan disinilah jebakan itu. Akhirnya Jokowi mulai meminjam makin banyak. Pada zaman SBY, SBY meninggalkan kita dengan angka pertumbuhan 6,2%. Kurs dolar 9.500. Ya,
Kemudian kita punya penghasilan dari pajak 1.400 itu. Ini yang diwariskan kepada Jokowi. Jadi kalau Jokowi tidak melakukan hal-hal yang blunder seperti itu, dari 6,2 itu bisa langsung naik, bisa menjadi 7, 8 dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi kemudian anjlok, pertumbuhan cuma 4%. Dan kita harus berutang lagi, sehingga pada zaman SBY yang cuma 2.400 triliun utang negara itu, pada zaman Jokowi 10 tahun sudah mencapai mendekati 10.000 triliun. Kalau utang BUMN ikut dihitung sudah mencapai 10 triliun lebih, 12 triliun lebih. Dan ini membuat kita kesulitan dana pembangunan. Sehingga pada zaman Prabowo awal ini baru memulai kekuasaannya, ada 804 triliun utang Jokowi yang jatuh tempo di tahun pertama Prabowo. Bunganya hampir 500 triliun. Jadi 1.352,1 triliun habis untuk bayar utang dari anggaran negara yang cuma 3.600 sekian. Ya. Itu 3.600 ini sudah berkurang hampir sepertiganya untuk bayar utang. Nah, inilah yang membuat kita kesulitan. Dan ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan pertama oleh seorang sipil Jokowi, melanggar peraturan itu yang tidak boleh menaikkan, dan akibatnya jatuh ekonomi ini sampai sekarang. Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusinya itu utangnya jangan dihitung, Pak. Dan nggak berhasil.